Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran geografi. Nah, sekarang kita bagian review geografi nih. Jadi review materi geografi, tetapi di sini kita mereviewnya bab 3 sama bab 4. Kenapa? Karena bab 1 bab 2 sudah pernah kita pelajari dan review pada sebelum PTS. Jadi kita sekarang ke bab 3 dan 4, yaitu penelitian geografi dan bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa untuk sekarang bisa dicukupkan. Nah, kita lanjut ke bab 3, penelitian geografi. Nah, penelitian geografi ini memiliki kompetensi dasar dan materi, yaitu ada peserta didik mampu memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. Kemudian ada menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau video. Terus materinya itu ada tentang langkah-langkah penelitian geografi. Ini ada mengamati fenomena geografis, merumuskan pernyataan penelitian geografi, mengumpulkan serta mengolah data geografi, menganalisis data geografis, dan membuat laporan penelitian. Nah, seharusnya ini dilaksanakan, tapi karena masa pandemi ini jadi kurang memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi kita fokus kepada mengamati sampai menganalisis data geografi saja yang kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian penelitian geografi. Apa sih penelitian geografi itu? Nah, bisa dilihat dari sini. Penelitian merupakan kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, penelitian ini merupakan kegiatan menyelidiki, oh ada apa sih di sini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, dikaji dalam penelitian geografi. Kemudian penelitian geografi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, sifatnya ada 5. Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis. Penelitian diawali dengan penemuan masalah geosfer, menganalisis lebih mendalam terhadap suatu kajian geosfer, menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat. Tujuan penelitian geografi adalah memecahkan suatu permasalahan geosfer. Jadi, yang pertama, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis. Jadi nggak mungkin kita mengkaji banjir tanpa ada landasan teori. Jadi nggak ada teori banjir itu apa, kenapa bisa banjir gitu. Kayak kita tuh nggak tahu asal muasalnya itu kenapa gitu. Ya, kita harus cari tahu dengan cara membaca penelitian yang sudah ada. Jadi menggunakan metode apa kayak gitu-gitu. Kemudian penelitian diawali dengan penemuan masalah geosfer. Ya, soalnya gini. Dalam penelitian itu kita harus mencari sebuah masalah. Jadi masalah itu dalam penelitian harus dicari masalah seperti apa? Masalah geosfer. Geosfer itu masih ingat nggak di bab 1? Geosfer itu ada hidrosfer, atmosfer, dan lain sebagainya. Jadi di situ kita menemukan suatu masalah geosfer. Seperti tadi ada gempa bumi, itu termasuk masalah di geosfer. Bisa juga tentang masyarakat, antroposfer, kemiskinan, pengangguran. Nah, kita bisa kaji, tetapi berhubungan dengan keruangan. Kemudian ada menganalisis lebih mendalam terhadap suatu kajian geosfer. Jadi tidak hanya mengetahui permasalahan saja, tetapi kita harus menganalisis lebih dalam kenapa itu bisa terjadi dan kenapa hal tersebut dapat terselesaikan atau harus kita kaji. Kemudian ada menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat. Kemudian tujuan penelitian geografi adalah memecahkan suatu permasalahan geosfer. Lanjut ya. Nah, jenis penelitian geografi ini terdapat beberapa, ada berdasarkan tujuan, bentuk atau metode, berdasarkan metode penelitian. Berdasarkan tujuannya ada eksploratif, deskriptif, eksplanatif. Kemudian berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya ada studi kasus, survei, sama eksperimen. Kemudian ada menurut metode itu ada 2 ya, penilaian kualitatif sama kuantitatif.
Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan gagasan dasar mengenai suatu topik permasalahan yang belum diketahui sebelumnya. Jadi intinya bertujuan mengembangkan gagasan dasar mengenai topik atau si permasalahan tersebut yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian ada penelitian deskriptif, menekankan pada penjelasan tentang penyebab masalah geosfer yang sesuai fakta. Jadi kalau deskriptif itu sangat menjelaskan, sangat deskriptif gitu sifatnya itu. Nah di sini menekankan terhadap penjelasan tentang penyebab masalah geosfer yang sesuai fakta. Misalkan tadi banjir disebabkan oleh misalkan membuang sampah di sungai. Kemudian ada penelitian eksplanatif. Eksplanatif ini menekankan pada pengujian hipotesis untuk menemukan penyebab permasalahan geosfer. Jadi lebih kepada pengujian hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara ya untuk menemukan penyebab permasalahan geosfer. Jadi berkaitan apa? Kalau eksplanatif itu apa? Berkaitan dengan pertanyaan apa fenomena tersebut. Kalau deskriptif itu mengapa si fenomena itu bisa terjadi. Nah kalau eksplanatif itu bagaimana fenomena itu terjadi, jadi lebih spesifik daripada apa dan mengapa. Kemudian berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan, penelitian geografi dapat dibedakan menjadi studi kasus. Contohnya dilakukan dengan cara studi lapang dan wawancara. Jadi contohnya meneliti tentang alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertambangan yang berpotensi mengancam kelangsungan ekosistem. Kemudian ada survei dilakukan menguji kebenaran hipotesis mendeskripsikan hubungan antar variabel. Nah, survei ini juga dilakukan di lapangan. Kemudian ada eksperimen. Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tapi bisa dilakukan seperti gambar ada di lab ya. Jadi kalau survei bisa di lapangan, studi kasus di lapangan, kalau eksperimen bisa dilakukan di lab. Kemudian ada metode penelitian jadi jenis penelitian berdasarkan metodenya ada penelitian kualitatif sama penelitian kuantitatif. Apa sih penelitian kualitatif itu? Sering banget soalnya muncul. Nah, kalau kualitatif itu penelitian yang menggambarkan secara mendalam mengenai hasil pengumpulan data di lapangan. Kalau kuantitatif itu adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dalam analisisnya. Jadi kalau kualitatif itu tidak berupa angka. Kalau kuantitatif itu berupa angka biasanya. Kemudian perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu dalam sudut pandang teori, pendekatan dan tujuan serta pengumpulan data. Bisa dibaca di sini ya, mencari penyebab suatu fenomena kalau yang kuantitatif, kalau yang penelitian kualitatif memahami perilaku manusia dari kerangka berpikir dan tindakan orang-orang itu sendiri. Bisa dibaca di sini. Kemudian perbedaan metodenya dalam instrumen, data, sumber data, rancangan. Jadi kalau seperti yang tadi dijelaskan ya bahwa penelitian kuantitatif itu berupa satuan angka. Kalau kualitatif itu primer, informasi, dokumen pribadi. Jadi sifatnya kalimat-kalimat. Kemudian ada pengamatan fenomena geografi. Jadi yang pertama langkah-langkah dalam penelitian geografi itu ada pengamatan fenomena geografi. Nah, pengamatan fenomena geografi adalah pengamatan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena-fenomena geosfer yang terjadi tentang apa atau mengapa fenomena itu bisa terjadi dan di mana fenomena itu terjadi. Jadi kalau kemarin kan pernah ada soal tuh ya, fenomena geografi apa contohnya. Jadi pengamatan fenomena geografi itu mendapatkan informasi mengenai fenomena geosfer yang terjadi tentang apa atau mengapa fenomena terjadi, di mana fenomena itu terjadi. Kemarin kan kalian ada yang menjawab kosmik ya, peristiwa kosmik atau apa ya itu. Sebenarnya jawabannya harus sangat dijelaskan ya itu, karena kenapa bisa terjadi itu pasti jawabannya bingung. Jadi kalau ditanya fenomena geografi itu pasti jawabnya gempa bumi, banjir, longsor dan lain sebagainya.
Kemudian ada langkah-langkah penelitian geografi. Ada yang pertama menentukan masalah, kemudian menyusun rumusan masalah, kemudian menentukan judul, menentukan landasan teori, menentukan variabel penelitian, tujuan penelitian, penyusunan kerangka penelitian, perumusan hipotesis. Jadi yang menjadi awal dari penelitian geografi ini adalah menentukan masalah yang mana tadi? Masalah geosfer. Masalah geosfer itu bisa berupa masalah tentang antroposfer atau berhubungan dengan manusia, bisa berhubungan dengan hanya alam, yaitu seperti bencana alam. Pokoknya yang berhubungan dengan kajian-kajian geosfer, atmosfer, bisa tentang cuaca iklim, udara, suhu, kayak gitu-gitu. Curah hujan juga masuk ke situ. Kemudian ada hidrosfer, antroposfer, biosfer, tentang hewan dan tumbuhan. Kemudian menyusun rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini bisa berupa satu rumusan masalah, dua rumusan masalah. Jadi mengapa itu terjadi, bagaimana itu terjadi, bagaimana A bisa berhubungan dengan B. Kemudian menentukan judul penelitian. Nah, menentukan landasan teori. Nah, landasan teori ini penting karena kita nggak mungkin berpegang sendiri gitu. Jadi berpegang sendiri pada satu penelitian yang mungkin kurang terpercaya. Jadi kita harus mencari sesuatu landasan yang terpercaya seperti dari BNPB, LIPI dan lain sebagainya. Kemudian ada menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi apa-apa saja yang akan diteliti dalam penelitian kita. Kemudian ke tujuan penelitian, penyusunan kerangka penelitian, perumusan hipotesis. Nah, satu, menentukan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya. Kriteria masalah geografi itu masalah menyatakan hubungan antar variabel, masalah dinyatakan dengan kalimat tanya memungkinkan adanya ketersediaan data. Sumber masalah geografi itu dari mana sih? Dari hasil penelitian orang lain juga bisa. Kepustakaan, lapangan, ketersediaan data, peta, dan grafik. Jadi dari data yang sudah ada pun kita bisa melihat apakah ada kesenjangan tidak antara A dengan B. Boleh juga di lapangan kita ngelihat kenapa sih Bale Endah banjir terus gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu sumber masalah geografi. Kemudian menyusun rumusan masalah. Nah, rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Contohnya, bagaimana hubungan antara faktor perubahan penggunaan lahan di Jakarta dan banjir di Jakarta. Jadi, di gambar yang sebelah kiri kita lihat banyak banget gedung tinggi ya, gedung pencakar langit nih. Nah, akibatnya di wilayah lain terjadi banjir. Nah, ini kenapa? Bisa jadi karena resapan air semakin lama semakin berkurang sehingga air tidak menyerap ke dalam tanah melainkan menggenang. Lama-kelamaan jika banjirnya terus-terusan dalam intensitas yang besar, terjadilah banjir. Kemudian kita lanjut ke judul penelitian. Nah, judul itu membentuk permasalahan yang masih bersifat umum sehingga perlu diperinci. Judul harus menggambarkan objek dan subjek, lokasi, tujuan, dan sasaran. Contohnya, strategi penguatan sekolah aman bencana gempa bumi di Kecamatan Lembang. Nah, ini kan jelas lokasinya di mana, tujuannya untuk apa, sasarannya siapa, objek dan subjeknya siapa. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, kalau tujuan penelitian ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan. Ada tujuan umum sama tujuan khusus. Kemudian variabel penelitian nih. Variabel penelitian adalah faktor atau unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperolehlah informasi tentang perubahan yang akan terjadi, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel ini dibedakan menjadi variabel terikat, bebas, dan moderator. Variabel terikat merupakan pendapatan masyarakat di bidang pariwisata. Bebas merupakan akses transportasi, jarak dari lokasi pariwisata, dan sebaran tempat pariwisata. Jadi
Kalau berdasarkan tema ini, dampak perkembangan daerah wisata terhadap perekonomian masyarakat. Jadi, variabel terikat adalah pendapatan masyarakat. Sedangkan variabel bebas merupakan akses transportasi. Jadi, yang mempengaruhi dari si pendapatan ini adalah ada akses transportasi, jarak, lokasi, seperti itu. Kemudian lanjut ke menentukan landasan teori. Teori berisi penggambaran dan penjelasan terhadap unsur-unsur variabel yang ada diteliti melalui pendefinisian dan uraian lengkap dan mendalam dari berbagai sumber sehingga dapat dijadikan pedoman yang kuat dan valid. Jadi bisa jadi buku, bisa jadi jurnal. Jadi teori-teori dalam landasan teori ini memiliki fungsi menjelaskan, meramalkan, kemudian pengendalian. Selanjutnya penyusunan kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian ini berawal dari perumusan masalah penelitian, kemudian menjelaskan variabel-variabel secara teoritis sesuai landasan teori yang digunakan dan dapat pula merujuk pada penelitian yang relevan. Hipotesis nih, kemarin banyak yang bisa di hipotesisnya. Hipotesis ini merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi ini merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Kemudian ada menurut Kerlinger, populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Jadi, singkatnya, populasi merupakan keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi. Nah, dari sampel ini, untuk apa sih populasi sampel? Jadi, populasi sampel ini untuk menentukan siapa saja yang harus kita teliti. Nah, sampel itu ada probabilitas sama non-probabilitas. Nah, kalau probabilitas itu ada sampel acak sederhana, sampel acak berlapis, sampel disproporsional, sampel kelompok area. Kemudian ada non-probabilitas itu sampel sistematis, sampel kuota, sampel sambil lalu, sampel bertujuan, sampel jenuh, dan sampel bola salju. Jadi, kalau yang di atas itu, yang sampel probabilitas itu berdasarkan proporsi. Jadi hitungan yang seimbang. Kalau yang non probabilitas itu sistematis, kuota, sambil lalu, bertujuan, jenuh, bola salju, jadi lebih tidak terikat. Nah, kemudian penggunaan sarana ilmiah. Nah, penggunaan sarana ilmiah ini bisa juga digunakan untuk apa? Untuk menunjang si penelitian kita, mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang tidak dapat dijangkau di lapangan. Kita bisa pakai penginderaan jauh, sistem informasi geografis yang sudah kita pelajari di bab 2. Teknik pengumpulan datanya ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada kuantitatif sama kualitatif. Kemudian berdasarkan sumbernya ada primer sama sekunder. Syarat data yang baik adalah data harus objektif, tidak boleh dimanipulasi, dan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian data harus dapat mewakili semua kondisi, memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Harus tepat waktu, khususnya untuk data yang digunakan untuk evaluasi. Kemudian relevan. Nih, observasi kita bisa lihat di sini ya, pengumpulan data primer. Primer itu berarti yang belum ada. Jadi kita cari sendiri. Observasi itu kita pergi ke lapangan langsung, lihat-lihat nih di lapangannya gimana, ada apa. Kalau wawancara biasanya ke masyarakat, ke tokoh masyarakat, ke pemerintah. Kalau kuesioner atau angket biasanya kita checklist pengisian singkat, bisa tertutup atau terbuka. Nah, kalau tertutup itu kita nggak bisa ngisi sesuai jawaban kita. Misalkan, apakah Bapak Ibu membuang sampah? Ya, tidak. Itu tertutup ya, udah ada jawabannya jelas. Kalau terbuka itu, di manakah Bapak membuang sampah? Kan bisa jawabannya di sungai, di tempat sampah, di plastik, dan lain sebagainya. Jadi kuesioner itu ada yang tertutup sama terbuka. Kemudian kita lanjut ke data sekunder. Data sekunder itu data yang sudah ada, jadi melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi, dari buku, dari jurnal, kayak gitu-gitu. Kemudian ada pengolahan data geografis. Nah, ada penyuntingan data, pembuatan kode atau coding, pengumpulan data, sama tabulasi.
Menganalisis data, kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden dan sumber lain terkumpul adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian geografi, para peneliti dapat menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Ya, kalau analisis kuantitatif berupa angka-angka ya, median, modus. Kalau analisis kualitatif, reduksi data, triangulasi penyajian data, dan menarik kesimpulan. Membuat laporan penelitian geografi, ada bagian pembuka, bagian isi, sama bagian penutup. Nah, bagian ini, kalau bagian pembuka ini menjelaskan penelitian secara garis besar, terutama sistematika penulisan. Kemudian ada bagian isi atau badan laporan memuat uraian-uraian tentang proses penelitian dan hasilnya. Kemudian ada bagian penutup, penyajian kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi awalnya itu bab 1 cover, pendahuluan. Nah, bab 1 itu kan pendahuluan ya, isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2 ada kajian teori, kemudian bab 3 ada metode penelitian, menjawab cara-cara bagaimana si rumusan masalah bisa dijawab. Kemudian ada bab 4 biasanya ke pembahasan. Bab 5 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian ada berdasarkan sumber lain juga, kita lihat nih. Kita lihat bahwa di sini ada pengertian penelitian geografi. Sama pengertiannya ya, kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Kemudian ciri yang khusus dalam penelitian geografi adalah pembuatan dan penggunaan peta, observasi lapangan, dan penentuan model dari hasil analisis penelitian. Mengamati, jadi awal dari penelitian geografi itu adalah mengamati fenomena geosfer, sama kayak yang tadi. Penentuan masalah apa yang akan dikaji, kemudian menentukan dan merumuskan masalah. Kemudian ada pengumpulan data, ada angket, wawancara, ada pengolahan data geografi. Di sini ada pengertiannya, ada coding, nanti di share juga. Kemudian ada tabulasi data untuk mengumpulkan data, diproses, dianalisis ya. Ini ada bagian pembuka, bagian inti, sama bagian mungkin untuk bab 3 dicukupkan, kita lanjut ke bab 4 ya. Bab 4 di sini berjudul Bumi sebagai Ruang Kehidupan. Jadi memiliki kompetensi dasar menganalisis dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan, kemudian menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau video. Bumi sebagai ruang kehidupan, materinya ada teori pembentukan planet Bumi, perkembangan kehidupan di Bumi, dampak rotasi dan revolusi Bumi terhadap kehidupan di Bumi. Kemudian kita lanjut ke jagat raya sebagai ruang eksistensi Bumi. Eksistensi itu apa? Keberadaan. Jadi menunjukkan keberadaan Bumi, jagat raya itu sebagai ruang adanya atau tempat si Bumi itu. Jadi ruangan yang meluas ke segala arah atau alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang, itu namanya jagat raya. Jadi urutannya jagat raya, galaksi, baru ke planet-planet. Nah, teori terbentuknya jagat raya, teori mengembang dan memampat. Jadi dulu tuh jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reaksi inti hidrogen. Jadi nih,
Dilihat di gambar di sini ada superinflation era, burst galaxy, kemudian ada cosmic microwave background radiation. Jadi kelihatan ya, ada space time in classical, space time is classical. Jadi adanya proses pengembang dan memampat dari si siklus di reaksi inti hidrogen. Makanya timbullah jagat raya. Kemudian ada alam semesta tetap sepanjang waktu. Jadi dari waktu ke waktu itu si jagat raya itu atau alam semesta itu tetap, menurut Sir Fred Hoyle. Kemudian ada teori ledakan besar, Edwin Hubble. Ini biasanya suka disebut-sebut nih. Galaksi berasal dari massa yang tunggal menyimpan suhu dan energi yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang maha dahsyat atau disebut dengan teori Big Bang ya. Kemudian ada fakta dan kelebihan. Teori dan mengembang dan memampat atau gumpalan yang tersusun oleh hidrogen sudah menjadi bintang akan melakukan kontraksi secara perlahan. Kemudian ada teori keadaan tetap, jagat raya tidak berawal dan tidak berakhir, selalu tercipta bahan baru yang akan menjadi galaksi baru. Kemudian tadi teori ada teori ledakan besar, mendekati kebenaran secara ilmiah. Kelemahan dari teori mengembang dan memampat, tidak bisa menjelaskan perbandingan hidrogen di alam semesta. Jumlah hidrogen lebih berlimpah daripada helium. Kemudian menurut teori keadaan tetap, tidak bisa menjelaskan mengapa jagat raya mengembang, tidak bisa menjelaskan mekanisme terbentuknya materi baru. Kalau kelemahan dari teori ledakan besar itu tidak bisa menjelaskan akhir dari Big Bang. Nah, di sini ada tata surya sebagai ruang edar bumi, ada matahari, planet-planet, satelit, asteroid dan komet. Nih, planet-planet yang ini planet-planet. Nih, yang ini planet-planet. Yang ini asteroid, ini komet, yang ini satelit, ini matahari. Sudah jelas ya. Kemudian ada teori nebula. Ini diperkenalkan oleh Immanuel Swedenborg. Jadi nebula berasal dari gas dan debu, sebagian besar menjadi matahari. Kemudian membentuk matahari dan planet lain yang masih berpijar. Kemudian matahari berputar pada porosnya planet terbentuk atas atmosfer. Jadi menurut teori nebula ini awalnya dari gas debu sebagian besar menjadi matahari. Jadi yang paling gede itu menjadi matahari, atau sebagian besar dari gas debu itu menjadi matahari. Kemudian ada teori planetesimal atau Thomas Chamberlain, gas yang meledak keluar dari atmosfer matahari kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat dan kecil-kecil. Jadi menurut teori planetesimal ini gas itu meledak ya di angkasa itu, kemudian keluar dari atmosfer matahari kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat dan kecil. Kemudian ada teori pasang surut gas, James Jean Harold Jeffrey. Kemudian matahari yang tertarik dalam bentuk gas dan mendingin menjadi bola cair dan selanjutnya memadat menjadi benda luar angkasa. Kemudian ada teori bintang kembar, Raleigh-Leto. Kemudian matahari adalah bintang kembar, kemudian salah satu bintang meledak dan pecahannya mendingin dan membentuk planet-planet dan satelit. Jadi awalnya itu ada dua bintang kembar. Bintang itu benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Kemudian bintang itu meledak dan membentuk mendingin menjadi planet-planet dan satelit. Kemudian ada teori protoplanet. Nah, teori ini menjelaskan bahwa tata surya terjadi akibat adanya pemanfaatan awan, gas, dan debu yang terdapat di ruang antar bintang. Partikel-partikel debu tertarik menuju pusat awan dan membentuk bola yang berputar. Lama-kelamaan bola berubah menjadi cakram. Kemudian cakram tersebut berputar sehingga bagian tepi terlempar keluar dan membeku menjadi planet-planet dan asteroid. Ada teori Kuiper. Jadi awalnya berbentuk pusat piringan,
protomatahari yang sangat panas. Adapun massa gas yang mengelilingi protoplanet adalah protoplanet. Kemudian protoplanet menjadi dingin, menguap, dan mulai mengumpal menjadi planet. Kemudian ada bagian revolusi dan rotasi. Revolusi ini merupakan gerak planet mengelilingi matahari. Akibat revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi adalah sebagai berikut. Jadi ada gerak semu matahari, perubahan lamanya siang dan malam hari, penanda pergantian musim. Kalau rotasi itu gerak planet pada sumbunya. Akibat rotasi bumi terhadap kehidupan di bumi adalah sebagai berikut. Perbedaan semu harian benda-benda langit, terjadi siang dan malam, perbedaan waktu, kemudian ada pembelokan arah angin dan arus laut. Nah, terjadi gerhana. Gerhana itu ketika bumi ada gerhana bulan sama gerhana matahari. Jadi kalau gerhana bulan itu terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan. Sedangkan gerhana matahari, posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Kemudian ada sejarah perkembangan bumi. Ada masa Prakambrium atau termasuk ke zaman Arkeozoikum atau 4 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Inti bumi mulai terbentuk dari cairan besi dan nikel. Inti bumi yang panas menyebabkan penguapan gas secara besar-besaran. Kemudian ada zaman Protozoikum. Terjadi perkembangan hidrosfer dan atmosfer bumi serta mulainya kehidupan yang lebih kompleks. Kemudian ada masa Paleozoikum. Bumi masih terbentuk lautan penuh dengan daratan yang disebut Gondwana. Jadi awalnya itu bumi daratan yang disebut Gondwana. Itu zaman Kambrium. Kemudian ada zaman Ordovisium itu Gondwana masih menutupi celah-celah samudra, terjadinya zaman es. Kemudian ada zaman Selur. Mulai pembentukan dari pegunungan kita kenal sebagai wilayah Skandinavia, Skotlandia, dan pantai utara Amerika. Kemudian ada zaman Karbon, terjadi penyatuan benua dan pembentukan daratan yang iklim wilayahnya tergantung letak geografis dan astronomis. Ada zaman Perem, kemudian ada zaman Trias. Karena zaman Trias ini benua Pangea bergerak ke utara, lembaran es di selatan mulai cair, jadi mulai terpecah-pecah. Asalnya satu benua menjadi beberapa benua yang sekarang menjadi benua Asia, benua Afrika, benua Amerika. Kemudian ada zaman Jura. Nah, zaman ini terpecah menjadi ada Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika. Selain itu Amerika Selatan memisahkan diri dari Antartika dan Australia. Kemudian ada zaman Kapur. Nah, bisa dibaca di sini. Kemudian ada zaman Paleosen, kegiatan magma secara intensif, busur lava yang besar dan hujan meteor. Ada zaman Kalaeosen, Afrika menabrak daratan Eropa sedangkan daratan India masih bergerak menuju Asia. Terbentuklah pegunungan Alpen dan Himalaya. Kemudian ada daratan semakin luas. Kemudian ada zaman Miosen, jadi adanya padang rumput. Kemudian ada zaman Pliosen, Pleistosen, Holosen. Terus ada karakteristik lapisan bumi nih. Yang pertama, nomor 1 ada kerak bumi. Kerak bumi itu apa? Jadi kerak bumi itu dibedakan menjadi 2. Ada kerak samudra sama kerak benua. Nah, kalau kerak samudra itu apa yang kita injak sekarang? Tanah. Tanah itu hasil pelapukan dari batuan. Jadi batuan yang hancur itu akan menjadi tanah. Kemudian si kerak bumi ini ada 2 bagian, ada kerak samudra dan kerak benua. Kalau samudra itu yang bentuknya air, kalau kerak benua itu tanah. Kemudian ada mantel atas bumi, nomor 2. Kemudian ada mantel bawah bumi. Dan ada inti luar dan inti dalam. Ini yang silisium, aluminium, silisium, magnesium. Kemudian ada tektonik lempeng. Nah, teori kontraksi ini ada pegunungan adalah hasil dari kontraksi bumi secara bertahap. Pengerutan terjadi di dalam bumi sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak rata. Jadi dulu tuh sebenarnya bumi itu cair, kemudian memampat menjadi padat. Nah, kan ada bagian yang mengerut. Nah, mengerut itu menjadi gunung-gunung.
Kemudian ada teori Gondwana dan Laurasia. Jadi dulu tuh ada dua benua atau dua daratan yang disebut dengan Gondwana dan Laurasia. Gondwana itu di daerah selatan dan Laurasia itu di daerah utara. Benua tersebut senantiasa bergerak hingga saat ini. Kemudian ada teori pengapungan benua menurut Alexander tahun 1915. Pada mulanya terdapat satu benua yang sangat besar disebut Pangea. Benua Pangea mengalami pergerakan dan terpecah sampai pada posisi benua saat ini. Kemudian ada bukti bahwa bumi pernah bersatu, kesamaan garis pantai. Jadi kalau disatuin itu bumi itu si benua-benua itu kayak puzzle. Jadi awalnya itu bisa dibaca di sini. Kemudian ada kesamaan fosil. Nah, fosilnya juga ternyata sama, tidak hanya si bentuk buminya aja. Terus ada kesamaan jenis batuan. Nah, teori pemekaran dasar samudra. Jadi di bawah bumi itu tidak diam, tetapi ada pemekaran. Nah, zona yang pemekaran ini disebut zona konveksi. Jadi arus konveksi seperti air dalam ceret yang dipanaskan. Kemudian ada teori lempeng tektonik, kerak bumi yang pecah menjadi bagian-bagian yang kecil akibatnya adanya aliran panas di bawah lapisan permukaan bumi. Kemudian ada pergerakan lempeng. Nah, kalau gerak konvergen itu gerakan lempeng yang saling bertumbukan, jadi numpuk. Ada bagian salah satu yang menunjam. Yang menunjam itu mana ini? Yang merah nih, yang kalah. Jadi yang biru sama yang merah beradu. Kemudian ada bagian yang kalah, yang menunjam, ini yang merah. Kalau kok divergen itu bagian yang saling menjauh. Jadi lempeng satu dengan lempeng lainnya menjauh. Nah, yang mana yang menimbulkan gempa? Yang menimbulkan gempa adalah gerak konvergen. Nah, biasanya kita selalu mendengar berita bahwa gempa disebabkan oleh tumbukan lempeng. Nah, ini biasanya adanya gerak konvergen. Kemudian kita lihat ada gerak transport, ini sesar. Nah, lempeng yang saling berpapasan dan bergeser. Bentukan muka bumi pada batas lempeng konvergen bisa dilihat di sini. Kemudian bentukan muka bumi pada batas lempeng divergen bisa dilihat di sini. Pergeseran gempa bumi tektonik di Indonesia. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.